Anthony meledak di Betis, Amorim sindir MU. Ramos akhirnya cetak gol di Meksiko. Australia panik jelang lawan Indonesia. Lim ingin jual Valencia ke Ronaldo. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Thiago Motta jadi sasaran amukan fans Juventus. Para tifosi geram setelah si Nyonya tua tersingkir dari Coppa Italia usai kalah dari Empoli lewat adu penalti. Ini jadi pukulan tela karena Juventus juga sudah gagal di Piala Super Italia dan Liga Champions. Bahkan di Serie A mereka hanya tertahan di peringkat 5. Manajemen masih percaya pada Motta, tapi supporter tak tinggal diam. Mereka turun ke J Hotel berteriak lantang, bahkan menghina Motta dan klub. Situasi makin panas, akankah Motta bertahan? Anthony kembali tajam di Real Betis. Sejak dipinjamkan dari Manchester United, pemain Brasil itu sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 7 pertandingan. Bandingkan dengan di MU, hanya 1 gol dalam 14 laga. Manajer MU, Ruben Amorim, buka suara. Anthony lebih cocok di La Liga karena faktor fisik. Di Premier League, dia kalah duel dengan pemain yang lebih kuat. Apakah ini bukti Anthony lebih baik di Spanyol? Dan apakah MU menyesal melepasnya? Andre Onana bikin fans MU frustrasi. Saat Setan Merah kalah dari Fulham lewat adu penalti, kiper asal Kamerun itu justru santai buang-buang waktu jelang akhir laga. Fans di Old Trafford makin kesal karena Onana gagal menahan satu pun penalti. Berbanding terbalik dengan Bernd Leno yang sukses menggagalkan 2 tendangan MU. Ruben Amorim pasang badan. Katanya Onana cuma ingin kasih waktu istirahat buat tim. Tapi benarkah? Atau justru Onana jadi beban bagi MU? Ruben Amorim balas sindiran tajam dari Wayne Rooney. Legenda MU itu menyebut target Amorim memenangkan Premier League sebagai hal naif. Amorim tak tinggal diam. Ia menegaskan target jangka panjang MU tetap juara, meski saat ini masih jauh dari papan atas. Menariknya, karier manajerial Rooney sendiri justru tengah terpuruk, gagal di Birmingham dan Plymouth. Apakah ini hanya perang kata-kata atau Rooney benar soal MU? Karim Benzema beri peringatan keras buat Mbappe. Katanya, kalau Kylian gagal cetak gol dalam 2 atau 3 laga, dia akan dihabisi oleh media dan fans Madrid. Sejak pindah dari PSG, Mbappe mencetak 8 gol dalam 14 laga, tapi belum benar-benar memenuhi ekspektasi. Ditambah lagi, ia tampil buruk di El Clasico, sering terjebak offside. Benzema menegaskan, Mbappe bukan striker murni, tapi di Madrid ia harus jadi nomor 9. Bisakah Mbappe bertahan dari tekanan ini? Manchester United harus gigit jari usai tersingkir dari Piala FA di tangan Fulham. Bertarung hingga adu penalti di Old Trafford, Setan Merah akhirnya takluk 3-4 setelah bermain imbang 1-1. Kekalahan ini menutup satu lagi peluang MU meraih trofi musim ini dengan Liga Eropa, jadi satu-satunya harapan tersisa. Namun, pelatih Ruben Amorim menegaskan MU tetap fokus ke target utama, juara Premier League. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi itulah tujuan kami, ujarnya optimis. Apakah Amorim bisa membawa MU kembali ke puncak Inggris? Legenda Real Madrid Sergio Ramos akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga Meksiko bersama Monterrey. Bek berusia 38 tahun itu menyumbang 1 gol lewat sundulan tajam di menit ke-56, membantu timnya menang 4-2 atas Santos Laguna. Bergabung sejak Januari, Ramos langsung didapuk sebagai kapten dan kini mulai menunjukkan magisnya di lapangan. Senang bisa mencetak gol pertama untuk klub ini dan meraih 3 poin penting, tulisnya di akun X. Dengan kemenangan ini, Monterrey naik ke posisi 9 klasemen. Apakah Ramos masih punya banyak kejutan di Meksiko? Supporter Timnas Indonesia siap-siap, tiket laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dijual mulai besok. Pertandingan yang digelar pada 25 Maret 2025 ini bisa dipesan melalui Livin Mandiri. Tapi harga tiketnya masih dirahasiakan. Mengacu pada laga sebelumnya, harga termurah diperkirakan sekitar Rp240.000. Sementara kategori premium bisa mencapai Rp1,4 juta. PSSI juga mengingatkan agar fans hanya membeli dari sumber resmi untuk menghindari calo. Sebelum laga ini, Garuda akan bertandang ke Australia pada 20 Maret.
siap dukung timnas? Jelang laga melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Australia malah dihantam badai cedera. Setelah kehilangan Harry Souttar dan Alessandro Circati, kini bek Portsmouth Hayden Matthews juga tumbang karena cedera pergelangan kaki. Ini jadi pukulan telak bagi Socceroos yang kini mengalami krisis di lini belakang. Dengan skuad yang pincang, mampukah Australia tetap tampil kuat melawan Garuda? Atau justru ini jadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah? Kejutan datang dari Spanyol. Peter Lim dikabarkan siap melepas Valencia usai mendapat tekanan besar dari fans. Yang mengejutkan, pengusaha asal Singapura itu ternyata sudah menawarkan klub ini ke Cristiano Ronaldo. Menurut laporan Tribal Football, Lim memberikan harga 400 juta euro jika Ronaldo ingin membelinya. CR7 sendiri memang tertarik berinvestasi di dunia sepak bola, tapi belum ada keputusan resmi. Apakah ini saatnya Ronaldo menjadi bos klub di La Liga? Mason Greenwood semakin bersinar bersama Marseille dan kini jadi incaran banyak klub besar Eropa. Dengan torehan 15 gol dan 3 assist di Ligue 1, Greenwood menarik perhatian Liverpool, Juventus, Bayern Munich, dan Barcelona. Marseille siap melepasnya, tapi harganya tidak murah. Klub Prancis itu mematok Greenwood di angka 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. MU pun berhak atas setengah dari hasil penjualannya. Dengan Barcelona kesulitan secara finansial, peluang terbesar ada di tangan Liverpool, Juve, atau Bayern. Kemana Greenwood akan berlabuh musim depan? Liverpool mulai menyusun strategi transfer musim panas. The Reds dikabarkan tertarik merekrut Carlos Baleba, gelandang muda berbakat milik Brighton. Manajer baru Liverpool, Arne Slot, menilai pemain 21 tahun itu sebagai opsi yang lebih menarik dibanding Martin Zubimendi. Namun, Brighton mematok harga 35 juta pound, angka yang cukup tinggi untuk pemain muda. Liverpool belum memulai negosiasi, tapi jika berhasil, Baleba bisa jadi tambahan penting di lini tengah mereka. Apakah The Reds akan bergerak cepat mengamankan sang wonderkid? Teun Koopmeiners jadi sasaran cemoohan fans Juventus saat masuk ke lapangan lawan Verona. Tapi bukannya jatuh, ia justru membalas dengan gol di menit akhir. Juventus menang 2-0, tapi sorotan tertuju pada Koopmeiners yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi sejak diboyong dari Atalanta. Padahal musim lalu, ia mencetak 15 gol. Pelatih Thiago Motta tak tinggal diam. Ia pasang badan dan menyindir balik para supporter yang meremehkan sang gelandang. Koopmeiners pemain hebat. Ia bisa beradaptasi di banyak posisi. Gol akan datang, tegas Motta. Apakah cemoohan akan berubah jadi pujian atau fans Juventus tetap tak puas? Cristiano Ronaldo kembali absen saat Al Nassr bertandang ke Iran. Rumor panas beredar, CR7 takut menghadapi hukuman yang mengintainya. Masih ingat insiden 2023? Ronaldo memeluk dan mencium artis Iran, Fatemeh Hamami. Di Iran, itu bisa dianggap perzinahan dengan ancaman hukuman cambuk 99 kali. Sejak saat itu, Ronaldo tak pernah lagi menginjakkan kaki di sana. Sekarang, Al Nassr bertemu Esteglal dan Ronaldo masih menghilang. Apakah ini murni keputusan taktis atau ada alasan lebih dalam?